Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Akhir Mubarok, Stambuk 131-2023-002. Saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum asistensi 1 pemrograman berorientasi objek. Saya akan menjelaskan setiap baris kode. Yang pertama, package. Package ini mendeklarasikan nama paket untuk kelas item. Kemudian public class item. Baris ini mendeklarasikan kelas public bernama item. Kemudian private string item name. Baris ini mendeklarasikan variable instance dengan nama item name dan tipe datanya yaitu string. Private yaitu variable ini hanya dapat diakses dari dalam kelas item itu sendiri. Kemudian private double item press. Baris ini mendeklarasikan instance dengan nama item press dengan tipe data double. Private yaitu penjelasan sebelumnya. Kemudian private int item stock. Baris ini mendeklarasikan variable instance dengan nama item stock dengan tipe data int dan private yaitu penjelasan seperti sebelumnya. Kemudian konstruktor public item string item name double item press int item stock. Baris ini mendeklarasikan konstruktor dari kelas item. Konstruktor yaitu metode khusus yang dipanggil ketika objek dari kelas item dibuat. Kemudian this titik item name sama dengan item name. Di dalam konstruktor, baris ini memberi nilai dari parameter item name ke variable instance this titik item name. Kemudian this item press. Baris ini memberi nilai dari parameter item press ke this item press. Kemudian this item stock. Baris ini memberi nilai dari parameter item stock ke variable instance this titik item stock. Kemudian metode untuk mendapatkan informasi barang. Public string get info. Baris ini mendefinisikan metode public bernama getInfo. Metode ini tidak menerima parameter dan mengambilkan nilai bertipe string. Kemudian return item. Di dalam metode getInfo, baris ini membuat dan mengambilkan sebuah string yang berisi informasi lengkap tentang item, termasuk nama, harga, dan stoknya. Operator plus digunakan untuk melakukan penggabungan string. Kemudian getter untuk item name. Public string get item name yaitu baris ini mendefinisikan metode public bernama get item name. Metode ini tidak menerima parameter dan mengembalikan nilai bertipe string. Kemudian return item name. Di dalam metode get item name, baris ini mengembalikan nilai dari variabel instance item name. Kurung kurawal penutup menandakan akhir dari definisi kelas item. Selanjutnya kita pindah ke kelas inventory. Package sama seperti pada kelas item. Baris ini mendeklarasikan nama paket untuk kelas inventory. Import Java util ArrayList. Baris ini mengimport kelas ArrayList dari paket Java util ArrayList.
Kemudian public class inventory. Baris ini mendeklarasikan kelas public bernama inventory, kemudian private release items. Baris ini mendeklarasikan variabel instance item dengan tipe release item. Kemudian public inventory. Baris ini mendefinisikan konstruktor public tanpa parameter untuk kelas inventory. Kemudian items sama dengan new release. Di dalam konstruktor, baris ini menginisialisasi variable instance items dengan membuat objek baru dari kelas release. Kemudian inventory int throw new unsupported operation exceptions, yaitu untuk kelas inventory yang menerima satu parameter bertipe int. Namun implementasinya saat ini melempar unsupported operation exceptions, yang berarti konstruktor ini belum diimplementasikan untuk digunakan. Selanjutnya, metode untuk menambahkan barang baru, public void add item. Baris ini mendefinisikan metode public bernama add item yang menerima satu parameter bertipe item bernama item. Metode ini digunakan untuk menambahkan objek item ke dalam inventory. Selanjutnya, items.add item. Di dalam metode add item, baris ini menggunakan metode add dari objek release atau items untuk menambahkan objek item yang diterima sebagai parameter ke dalam list inventory. Selanjutnya, metode untuk menampilkan semua barang, public void display item. Baris ini mendefinisikan metode public bernama display items. Metode ini tidak menerima parameter dan digunakan untuk menampilkan informasi dari semua item yang ada di dalam inventory. Kemudian for items item. Titik 2 items, yaitu baris ini memulai sebuah loop for each yang akan iterasi melalui setiap elemen di dalam array list items. Selanjutnya, system out print in item get info. Di dalam loop, baris ini memanggil metode get info pada setiap objek item. Selanjutnya yaitu metode untuk mencari barang berdasarkan nama, public void search item by name atau string name. Baris ini mendefinisikan metode public bernama search item by name yang menerima satu parameter bertipe string dan bernama name. Selanjutnya yaitu boolean false sama dengan false. Baris ini mendeklarasikan sebuah variabel boolean bernama found dengan nilai false. Kemudian for items titik 2 items. Baris ini memulai loop for each yang akan iterasi melalui setiap objek item di dalam array list items. Kemudian if item get item name equals ignore case name, yaitu baris ini melakukan pengecekan kondisi metode get item name dipanggil pada objek item untuk mendapatkan nama item. Kemudian metode equals ignore case name digunakan untuk memberikan nama item dalam huruf kecil atau
atau besar dengan nama yang dicari, yaitu name. System out print item get info, yaitu mencetak informasi lengkap item ke konsol menggunakan metode get info dari objek item. Kemudian found sama dengan true. Jika item ditemukan, nilai dari variable found diubah menjadi true. Kemudian break. Setelah item ditemukan, baris ini menggunakan kata kunci break untuk keluar dari loop for. Selanjutnya if found, yaitu setelah loop selesai, baik karena semua item telah diperiksa atau karena break dieksekusi, baris ini melakukan pengecekan kondisi. Jika nilai dari variable found masih false, berarti tidak ada item dengan nama yang dicari ditemukan. Maka blok kode di dalamnya itu akan mengeksekusinya. Kemudian sistem out print in barang plus name tidak ditemukan. Jika item tidak ditemukan, baris ini akan mencetak pesan ke konsol yang berbentukan barang tidak ditemukan dengan nama yang dicari itu tidak ditemukan. Ini adalah menandakan akhir dari definisi kelas inventory. Selanjutnya kita pindah ke kelas main. Package, baris ini mendeklarasikan nama paket untuk kelas main. Kemudian import Java util scanner. Baris ini mengimport scanner dari kelas Java util. Kelas scanner digunakan mendapatkan input dari pengguna. Selanjutnya public class main. Baris ini mendeklarasikan kelas public bernama main. Selanjutnya public static void main string args. Baris ini mendefinisikan metode utama dari program. Public, yaitu metode ini dapat diakses dari luar kelas main. Static, metode ini milik kelas main itu sendiri. Kemudian void, yaitu metode mengembalikan nilai apapun itu. Main adalah nama khusus untuk metode utama. String args, yaitu parameter yang diterima oleh metode main. Selanjutnya scanner sama dengan new scanner system in. Baris ini membuat sebuah objek baru dari kelas scanner dan menugaskannya ke variabel scanner. Kemudian inventory sama dengan new inventory. Baris ini membuat sebuah objek baru dari kelas inventory dan menugaskannya ke variabel inventory. Selanjutnya input barang. Sistem out print proses input barang. Baris ini adalah komentar yang menjelaskan bagian kode berikutnya untuk mencetak pesan proses input barang ke konsol. For int ini yaitu baris untuk memulai sebuah loop for yang akan iterasi sebanyak 3 kali. Misalnya kita ingin menambahkan 3 barang. Selanjutnya sistem out print, masukkan nama barang. Di dalam loop, baris ini mencetak pesan masukkan nama barang ke konsol untuk meminta pengguna untuk masukkan nama item. Kemudian string name, scanner sama dengan next line, yaitu
Baris ini membaca input dari pengguna menggunakan metode nextLine dari objek scanner. Selanjutnya sistem out print, masukkan harga barang. Baris ini mencetak pesan masukkan harga barang ke konsol, meminta pengguna untuk memasukkan harga item. Kemudian double price, scanner titik next double, yaitu baris ini membaca input dari pengguna yang diharapkan berupa bilangan desimal menggunakan metode next double dari objek scanner. Kemudian sistem out print, masukkan stok barang. Baris ini mencetak pesan masukkan stok barang ke konsol, meminta pengguna untuk memasukkan stok item. Kemudian int stock scanner titik next int, baris ini membaca input dari pengguna yang diharapkan berupa bilangan bulat menggunakan metode next int dari objek scanner. Kemudian scanner nextLine, setelah membaca angka menggunakan next double atau next int, karakter new line yang ditekan oleh pengguna masih tertinggal di buffer input. Baris ini menggunakan scanner nextLine tambahan untuk membaca dan membuang karakter new line tersebut. Kemudian tambahkan item ke inventory. Item sama dengan new item, name, price, stock. Baris ini membuat sebuah objek baru dari kelas item menggunakan konstruktor yang telah didefinisikan. Kemudian inventory add item, yaitu baris ini memanggil metode add item pada objek inventory yang merupakan instance dari kelas inventory. Objek item yang baru dibuat ditambahkan ke dalam list item yang dikelola oleh objek inventory. Kemudian menampilkan semua barang. Sistem out print and garis miring and daftar barang minimarket. 2. Setelah loop input selesai, baris ini mencetak baris kosong, garis miring n atau garis miring n, dan kemudian mencetak pesan daftar barang di minimarket ke konsol. Kemudian inventory display items, baris ini memanggil metode display item pada objek inventory, kemudian mencari barang. Sistem out print mencari barang, baris ini mencetak baris kosong dan kemudian mencetak pesan mencari barang ke konsol, meminta pengguna untuk memasukkan nama barang yang ingin ia cari. Kemudian string search line sama dengan scanner titik next line, baris ini membaca input dari pengguna atau nama barang yang ingin dicari menggunakan metode nextLine dari objek scanner dan menyimpannya dalam variabel search name. Kemudian inventory search item by name atau search name, baris ini memanggil metode search item by name pada objek inventory dengan memberikan search name sebagai argumen. Kemudian scanner close, baris ini menutup objek scanner. Menutup scanner penting untuk memastikan sumber daya sistem yang digunakan oleh scanner. Kemudian kurung awal penutup menandakan akhir dari definisi metode main dan juga akhir dari definisi kelas main. Sekian video penjelasan tentang kode tersebut. Mohon maaf bila jika ada kesalahan kata atau penjelasannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.